Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, menghadapi dinamika ekonomi dunia, DPR RI bersama pemerintah menyusun langkah strategis guna memperkuat stabilitas fiskal, moneter, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pimpinan DPR RI melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah membahas terkait penguatan fiskal dan moneter, serta pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR RI melakukan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi dan berupaya melakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang terjadi beberapa waktu ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional, ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta dari Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Mari LK Pangestu, menjelaskan, dalam menghadapi kondisi global yang tidak pasti, sebuah negara akan berupaya merespon keadaan tersebut dengan menjaga stabilitas makroekonomi jangka pendek melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa kita semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kedaulatan digital menjadi perhatian serius DPR RI melalui pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai penguatan regulasi nasional. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1 membahas rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan siber atau RUU KKS. Regulasi ini dinilai sangat mendesak guna menjawab tantangan era digital yang semakin tidak terprediksi serta untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman siber. Anggota Komisi 1 DPR RI Syamsu Rizal menegaskan, saat ini dunia digital berada dalam kondisi yang luar biasa dinamis, tidak bisa diprediksi jika tidak diantisipasi. Untuk itu, Indonesia harus mampu mengikuti akselerasi perkembangan zaman. Syamsu Rizal menyatakan, RUU KKS akan menjadi payung hukum utama yang mengatur bagaimana respon negara terhadap dinamika digital. Regulasi ini juga akan memperjelas peran antar komunitas, entitas, kelembagaan, hingga lintas kementerian. Yang paling penting ini adalah pengakuan bahwa dunia zaman now ini kacau. Luar biasa unpredictable-nya dan mesti kita mampu mengikuti akselerasi perkembangan dunia digital yang memang luar biasa dinamisnya. Tentunya ini adalah hal yang patut untuk diapresiasi dan kita semua, seluruh rakyat Indonesia, terutama saudara-saudaraku yang bergerak di dunia digital ini menyiapkan diri untuk memberikan masukan karena regulasi ini akan menjadi payung utama bagaimana respon kita terhadap dinamika perkembangan aktual saat ini. Dengan adanya RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, diharapkan Indonesia mampu mengantisipasi berbagai ancaman, sekaligus menjadikan momentum perkembangan dunia digital sebagai akselerasi untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI menerima aspirasi masyarakat adat Kutai Sepaku dan Melayu Riau terkait persoalan hukum sengketa lahan serta perlindungan hak adat. Perwakilan masyarakat adat Kutai Sepaku, Ibu Kota Nusantara, serta Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau menyampaikan pelaporan dan pengaduan kepada Komisi 3 DPR RI terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam aspek penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Dara Jatun menegaskan akan menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari perwakilan masyarakat adat yang menyampaikan harapan
agar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat diimplementasikan secara lebih nyata sesuai amanat konstitusi. Terdapat berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan sengketa lahan, dugaan kriminalisasi tokoh adat, serta perlunya kepastian hukum bagi masyarakat adat. Mekanisme rapat pendapat umum adalah pada dasarnya kita mendengarkan dulu. Ya, mendengarkan, lalu nanti tadi kita lihat seluruh tenaga ahli ada. Nah, setelah itu kita akan bicarakan satu persatu. Setelah kita mendapat suatu kesimpulan, kita mengundang kembali mereka untuk bisa hadir dan kita jelaskan langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan. Bahwa yang pasti Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia akan selalu berpihak kepada rakyat untuk memperoleh keadilan dalam bentuk apapun juga. Seluruh aspirasi tersebut menjadi bagian dari materi yang akan segera didalami Komisi 3 DPR RI. Berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum ini akan dikaji bersama sesuai ruang lingkup kewenangan Komisi 3 DPR RI. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI diharapkan dapat mendorong terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Esa dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, ketidakpastian global kembali menguji ketahanan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menuntut kebijakan yang tepat dan juga responsif, dan DPR RI memastikan pembahasan APBN 2027 difokuskan pada program prioritas yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, kembali pemirsa di TVR 17, konflik Amerika Serikat dan Iran sempat mengguncang ekonomi dunia. Dampaknya turut dirasakan Indonesia melalui pelemahan rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Dan DPR RI memastikan penyusunan APBN tahun 2027 berorientasi pada kebutuhan rakyat dengan mendorong program-program prioritas yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini.
Perang Amerika dan Iran menjadi momentum awal terpuruknya ekonomi sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Perang itu menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz sebagai jalur strategis distribusi energi ke seluruh dunia. Kenaikan harga minyak pun tak terelakkan. Kebutuhan dolar yang meningkat pada akhirnya membuat rupiah melemah hingga sempat menyentuh angka Rp18.000 per dolar. Namun kondisi anjloknya ekonomi diharapkan bangkit perlahan pada akhir bulan Juni, menyusul adanya pembahasan kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Anggota Badan Anggaran DPR RI Nurul Arifin menilai pemerintah perlu bercermin pada kondisi sekarang dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2027. APBN 2027 harus mampu menjadi instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, meningkatkan aktivitas produksi nasional dan tidak bergantung pada bahan baku impor yang pasokannya rentan bergejolak. Alokasi APBN harus berjalan tepat sasaran agar mampu menumbuhkan ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, dan membuka lapangan kerja baru. Dan yang pasti bahwa dengan MOU ini ditandatangani, paling tidak Selat Hormuz akan dibuka kembali. Nah, dibuka kembali berarti ini positif untuk iklim politik dan iklim ekonomi seluruh dunia ya secara global itu, karena kemudian harga minyak kembali akan turun. Kemudian nilai tukar dolar akan stabil begitu ya di tingkat global, dan rupiah juga insya Allah bisa terus menguat begitu ya. Jadi artinya ini berimbas pada segala macam aspek karena di sana ada stabilitas politik sama dengan stabilitas ekonomi. Setiap komisi di DPR kini tengah sibuk dengan pembahasan rencana kerja anggaran tahun 2027 bersama kementerian dan lembaga terkait. Merujuk pada kondisi ekonomi saat ini, hampir semua komisi mengusulkan alokasi anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat. Komisi 10 DPR RI misalnya telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp58,23 triliun. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memperoleh Rp64,84 triliun. Anggaran diarahkan untuk memperbaiki 71.000 satuan pendidikan, mulai dari TK hingga SLTA dengan prioritas wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Perbaikan sarana dan prasarana tentu perlu diikuti dengan kesejahteraan guru honorer maupun P3K yang menjadi garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekali lagi percayakan saja kepada mekanisme yang ada. Jadi kita semuanya masih prihatin memang bahwa kondisi guru masih seperti itu. Ada dosen bahkan di bawah UMR, UMK itu masih ada. Kita sudah laporan semua, sudah kita sampaikan semua. Nah, sudah direspon juga oleh pimpinan DPR. Tetapi tentu itu kan respon sesaat. Nanti kan harus diformulasikan yang lebih real. Jadi jangan hanya janji atau hanya merespon saja. Itu reaksioner seperti itu enggak. Tetapi diformulasikan untuk supaya lebih realistis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Aspek kesejahteraan masyarakat juga digaungkan Komisi 12 DPR RI dalam rapat kerja anggaran bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Komisi 12 dan Kementerian Lingkungan Hidup sepakat menjadi sekitar Rp105 miliar atau naik hampir 25% dibandingkan pagu indikatif awal. Anggaran itu digunakan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti kontainer, komposter, mesin pengayak kompos, motor sampah, dan mesin pres. Selain itu, sebagian anggaran juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program berbasis masyarakat perlu menjadi prioritas karena memberikan manfaat langsung sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kegiatan kementerian itu harusnya memang melibatkan masyarakat dan kemudian berbasiskan ke masyarakat. Jadi tidak hanya semata-mata terkait belanja pegawai saja. Maka kami sangat mendorong adanya penambahan anggaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan kepada masyarakat tersebut. Dan untuk itu kita meyakini bahwa sangat diperlukan untuk bagaimana mensosialisasikan berbagai macam regulasi, kemudian juga kebermanfaatan dan melibatkan masyarakat di dalam menjaga lingkungan. Ya. Memberikan fokus anggaran kepada program yang berdampak positif pada daya beli masyarakat menjadi kunci penguatan ekonomi tahun 2027. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan naik dengan sendirinya jika aktivitas transaksi masyarakat dan alokasi APBN sehat tanpa penyimpangan, serta kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa impor berlebihan. Pemirsa, mulai 1 Juli 2026, kebijakan penurunan potongan komisi aplikator ojek online resmi berlaku menjadi maksimal 8%.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra pengemudi. Namun yang terpenting adalah memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan aturan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Harga saham anjlok, juga rupiah masih terus melemah, bahkan harga kebutuhan pokok juga meningkat nih Pak. Yes. Kemarin juga kita didapatkan kabar lagi BBM naik. Asik. Nah, ini rasanya masyarakat Indonesia nggak habis nih Pak di gontok terus. Masyarakat merasa bertubi-tubi dan bebannya diserahkan kepada rakyat. Ya Nah, kan? masalahnya pertanyaannya kenapa seolah-olah masyarakat duluan yang harus mengalah dan beradaptasi gitu loh Pak. Pemerintah memberikan jaminan selama harga ICP rata 1 tahun, harga minyak ya, di bawah $100, maka semua BBM yang subsidi tidak akan dinaikkan. Ini jaminan dari pemerintah. Sementara yang non-subsidi memang fiskal Indonesia punya keterbatasan. Saya katakan problem paling besar adalah fiskal. Walaupun APBN kita yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan angkanya bagus semua. Tetapi kan faktanya kita lihat kalau benar angkanya bagus semua, maka tentu rupiah tidak jatuh, saham tidak jatuh. Ya kan? Betul. Ini kan alat ukur yang paling jujur. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 17, Komisi 5 DPR RI menegaskan akan mengawal pelaksanaan kebijakan potongan komisi aplikator ojek online dan memastikan seluruh aplikator mematuhi aturan yang berlaku. Manfaat kebijakan ini harus benar-benar dirasakan oleh para pengemudi di lapangan. Lalu bagaimana langkah pengawasan DPR terhadap implementasi kebijakan ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Rahel. Baik, terima kasih pemirsa. Berkat dorongan DPR RI untuk menurunkan skema bagi hasil 8% bagi aplikator transportasi online yang akan berlaku 1 Juli besok. Tentunya ini merupakan hawa segar bagi para mitra pengemudi karena ini telah lama dinanti-nantikan bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Lantas bagaimana pengawalan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan baru ini? Saya di sini bersama dengan Bapak Edi Purwanto selaku anggota Komisi 5 dari fraksi PDIP Daerah Pilihan Jambi. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah Bapak. Kira-kira bagaimana nih Pak rasanya akhirnya yang diperjuangkan berhasil begitu Pak? Ya tentu kita bahagia bersama karena proses ini cukup panjang sekali. Hampir 2 tahun kita berjuang kaitan dengan potongan aplikasi yang 20% menjadi 10%. Alhamdulillah dialektika itu, diskusi itu dari Bang Adian, Pak Sofan dan kawan-kawan Komisi 5 berjuang terus termasuk saya. Alhamdulillah puncaknya Pak Presiden di hari May Day dia memberikan ruang yang sangat baik bagi ojol, yaitu potongan yang 20% permen dan kepmen menjadi 8%. Tentu kami berharap turunannya betul-betul sesuai dengan kehendak daripada para ojek online yang memang itu adalah ruh perwakilan masyarakat yang mohon maaf berpenghasilan rendah seperti itu. Nah, harapan kami turunannya tadi harus ada 3. 1, pendapatan ojek online meningkat. Karena itu mendorong kesejahteraan mereka. Supaya bisa nyekolahkan anaknya, supaya bisa memenuhi kebutuhan hari-hari mereka, supaya bisa memenuhi kebutuhan primernya, sandang, pangan, dan papan. Ini juga menjadi fokus kita. Yang kedua, tarif kepada rakyat masih wajar. Jangan sampai nanti potongan 8% ini ojolnya oke pendapatan, tapi menekan kepada masyarakat yang sebagai ekosistem pengguna daripada ojek online itu sendiri. Sehingga potongan yang kita harapkan wajar. Yang ketiga, ini harus ada transparansi. Jadi algoritmanya transparan. Jadi dari aplikasi
berapa tarifnya, potongannya berapa, sehingga teman-teman ojek online tahu. Kenapa selama ini disembunyikan? Kawan-kawan ojek online, driver R4 maupun R2 hanya dapat GoPay-nya hanya dia saja. Dia nggak tahu berapa pendapatan daripada aplikasi yang aplikatornya sebagai mitra mereka. Nah, kami harap ini betul-betul transparan sehingga yang 8% itu betul-betul ada. Berapa misalnya 10.000, kemudian dipotong 2.000, dipotongnya berapa? 800 ya, 800 berarti 9.200 itu betul-betul digunakan oleh yang ojek online itu sendiri. Mungkin itu yang perlu kita penekanan, tapi kita kawal bersama sehingga memang semuanya taat hukum, karena memang tujuan peraturan itu kan pasti ada efek kemanfaatan, ada efek keadilan dan kepastian. Nah, ketika sudah terjadi, insya Allah rakyat kita merasa negara hadir. Nah, perjuangan ini alhamdulillah semua para pihak kita terima kasih yang mendorong sehingga memang keadilan dan kemanfaatan betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Baik, Pak, tadi kan Bapak sampaikan ada 3 PR ya Pak ya, baik juga dengan transparansi dan tidak memberatkan kepada masyarakat dan juga memang benar-benar ini bisa meningkatkan kesejahteraan para pengemudi online. Apakah nanti ke depannya dari Komisi 5 sendiri akan melakukan pengawasan lanjutan, pembahasan lanjutan atau seperti apa? Ya sangat, kami yang paling penting pengawasan. Selama ini kan produk hukum apapun, mohon maaf, lemah pada pengawasan sehingga prakteknya tidak sesuai dengan keinginan kita bersama. Contoh misalnya algoritmanya harus jelas, jangan sampai nanti ada undang-undang ini ternyata mohon maaf, saya misalnya punya perusahaan A, saya punya anak perusahaan yang memang bergerak di sektor R4, R2. Nanti algoritmanya kita dorong yang mendapat keuntungan ya bagian dari entitas kita. Masyarakat yang lain mohon maaf algoritmanya mungkin orderannya harus saya dapat 10, mungkin dapat 2 saja. Yang 8 mitra-mitra mereka tanda kutip yang mungkin bergabung dalam anak perusahaan-perusahaan aplikator-aplikator itu tidak kita harapkan. Sekarang mohon maaf kan bisnis itu sekali lagi aplikator itu juga ternyata punya rental mobil sekarang. Punya ribuan mobil gitu loh. Atas anak perusahaan A, anak perusahaan B ya sah-sah saja, tapi jangan sampai ini membunuh daripada mitra-mitra selama ini yang mendorong membesarkan daripada aplikator itu sendiri. Seperti itu. Baik Bapak, berarti apakah kedepannya kan sejauh ini kan masih perusahaan Gojek dan juga Grab yang turut dengan angka ini ya Pak. Kedepannya apakah nanti DPR sendiri akan memastikan bahwa ada pertambahan aplikator nih Pak yang mengikuti peraturan? Kan banyak yang gitu. Ada Jogja juga punya, NU ternyata juga punya, Muhammadiyah juga punya. Menurut saya negara tugasnya bagaimana membina entitas-entitas yang punya anak bangsa ini juga bisa sama-sama berkembang. Bukan hanya Gojek, bukan hanya Grab saja, semuanya kita wadahi sehingga transportasi online itu betul-betul dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, bisa menjadikan nilai tambah bagi semuanya seperti itu. Baik, berarti dapat kita simpulkan bahwa memang kemenangan dari Komisi 5 ini ya Pak ya untuk menurunkan bagi hasil ini merupakan hawa yang sangat segar sekali, dan kedepannya Komisi 5 juga akan terus memastikan serta melakukan pengawasan terhadap regulasi yang baru ini, terutama memastikan bahwa adanya transparansi dan juga tidak memberatkan masyarakat serta mitra pengemudi ke depannya. Demikian laporan kami pemirsa, terima kasih kembali ke studio. Baik, terima kasih Rahel. Lalu selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bahwa saya, demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya
periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, harga saham anjlok, juga rupiah masih terus melemah, bahkan harga kebutuhan pokok juga meningkat nih Pak. Yes. Kemarin juga kita didapatkan kabar lagi BBM naik. Asik. Nah, ini rasanya masyarakat Indonesia nggak habis nih Pak di gontok terus. Masyarakat merasa bertubi-tubi dan bebannya diserahkan kepada rakyat. Ya Nah, kan? masalahnya pertanyaannya kenapa seolah-olah masyarakat duluan yang harus mengalah dan beradaptasi gitu loh Pak. Pemerintah memberikan jaminan selama harga ICP rata 1 tahun, harga minyak ya, di bawah $100, maka semua BBM yang subsidi tidak akan dinaikkan. Ini jaminan dari pemerintah. Sementara yang non-subsidi memang fiskal Indonesia punya keterbatasan. Saya katakan problem paling besar adalah fiskal. Walaupun APBN kita yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan angkanya bagus semua. Tetapi kan faktanya kita lihat kalau benar angkanya bagus semua, maka tentu rupiah tidak jatuh, saham tidak jatuh. Ya kan? Betul. Ini kan alat ukur yang paling jujur. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bahwa saya, demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Silakan Rini. Baik, terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai DPR RI akan serap aspirasi rancangan undang-undang pemilu ke parpol non-parlemen. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik, di sini Komisi 2 DPR RI akan memperluas partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Dengan menyerap aspirasi dari partai politik non-parlemen, agenda tersebut dijadwalkan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad, bersama pimpinan Komisi 2 dan juga perwakilan fraksi di DPR RI. Di sini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Arya Bima menjelaskan langkah ini dilakukan agar penyusunan rancangan undang-undang pemilu tidak hanya mendengar masukan dari partai yang memiliki kursi di parlemen, tetapi juga dari partai non-parlemen, akademisi dan juga masyarakat sipil. Dengan demikian, revisi undang-undang pemilu diharapkan lebih inklusif dan juga mampu mengakomodasi berbagai pandangan. Tentunya sejumlah isu strategis akan menjadi fokus pembahasan, di antaranya ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, penataan daerah pemilihan hingga jumlah kursi di setiap dapil. Di sini DPR RI menargetkan proses penyerapan aspirasi ini dapat berlangsung sebelum masa reses sebagaimana bagian dari penyempurnaan rancangan undang-undang pemilu menuju sistem demokrasi yang lebih representatif. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini, yaitu mengenai DPR RI yang mendesak evaluasi total Latsarmil bagi calon manajer koperasi desa. Kita lihat kembali ke layar kaca. Baik pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer koperasi desa Merah Putih. Desakan ini disampaikan menyusul bertambahnya jumlah peserta yang meninggal dunia menjadi 5 orang. Menurut Oleh Soleh, hilangnya 5 nyawa tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Pemerintah diminta mengungkap penyebab kematian para peserta secara terbuka, sekaligus mengevaluasi metode dan juga standar keselamatan pelatihan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga menilai materi dan intensitas latihan harus disesuaikan dengan kondisi peserta yang berasal dari kalangan sipil, bukan prajurit militer, karena menurutnya tujuan menyiapkan manajer koperasi yang disiplin dan juga berintegritas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan peserta. Di sini DPR RI pun mendorong pemerintah menjadikan insiden ini sebagai momentum untuk membenahi pelaksanaan program agar lebih mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan dan juga kemanusiaan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI akan menyerap aspirasi rancangan undang-undang pemilu ke parpol non-parlemen, serta DPR RI mendesak evaluasi total Latsarmil bagi calon manajer koperasi desa. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Alfa. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.
Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.